Lewat tengah malam, ganjil. Kumpulan cerpen misteri ditulis oleh Sweta Kartika, diterbitkan Gramedia tahun 2021. Bukit Pemakan Jiwa, Karang Lo 2015. Baru berjalan 6 bulan, usaha foto prewedding yang dijalankan Agung dan kedua rekannya sukses besar. Kendati tinggal di daerah kabupaten kecil di wilayah selatan Jawa Timur, Kirana Fotografi tak pernah sepi order. Awalnya, usaha ini digagas berdua saja. Agung dan Ihsan menginjak gas karirnya dari pedal hobi. Berkat bantuan Roni, sepupu jauh Ihsan, hobi itu disulap jadi materi bisnis. Produk jasa mereka laris di daerah situ bukan semata karena tingginya kualitas hasil akhir foto, tapi karena ide-ide Agung dan kawan-kawannya dalam mencari lokasi pemotretan. Ketiga anak muda ini sering berkelana, menjelajah alam sembari mencari tempat-tempat asing yang eksotis dan jarang terjamah penduduk. Banyak lokasi tersembunyi yang mereka sulap jadi latar pemotretan untuk para calon pasangan suami istri. Namun, hari itu ada yang sedikit berbeda. Kantor mereka kedatangan seorang lelaki muda. "Bukit Sukmo hilang?" tanya Ihsan pada tamunya. Nama tamu itu Adam. Usianya mungkin 35 tahunan. Ia mengangguk mantap. "Adik perempuan saya yang mau nikah pengen banget nyari lokasi foto pre-wed yang beda. Nah, ini foto lokasi yang tadi saya sebutkan." Agung menerima gawai milik tamunya itu, lalu menajamkan pandangan pada layar yang berpendar terang. Pada tampilannya terlihat bunga beraneka warna tumbuh liar di atas padang rerumputan yang hijau. Ia mengernyit. "Ini diambil di bukit apa tadi? Sukmo hilang. Mas Adam sendiri yang ngambil gambarnya." "Oh, itu kiriman teman saya, Mas," sangkal Adam. "Saya pribadi belum pernah ke sana. Nanti saya ikut juga rencananya." "Kalau dari sini agak jauh juga ya. Mungkin nanti akan kita bebankan ekstra kos, Mas," tandas Roni. Remaja lulusan pendidikan akuntansi ini juga merangkap sebagai finance dan admin medsos Kirana Fotografi. Salah satu tugasnya adalah mengalkulasi barisan angka agar neraca keuangan mereka tetap stabil. "Tidak masalah, Mas. Dihitung saja. Kami siap bayar. Berapapun itu." Kalimat itu menutup pertemuan mereka. Pada jeda waktu sesaat sebelum tamunya pergi, ketiga pemuda itu saling lirik dan lempar senyum kecil. "Untung besar, saudara-saudara." Kamis siang, Agung dan kawan-kawan sudah rapi berdandan dan siap meluncur. Kendaraan inventaris yang akan mengangkut mereka bertiga dimiliki bersama secara kredit. Di bawah teduhnya pohon mahoni, turut hadir Mas Adam dengan mobil hitamnya. Ia tak sendirian. Adik perempuannya, sang calon pengantin wanita, terlihat ceria menggandeng calon mempelai prianya yang bermuka sengak. Lagak si mempelai pria terlihat sangat menyebalkan. Segala yang menempel di badannya adalah barang bermerek. Suatu perkara yang jarang terjadi di kota kecil ini. Jika melihat dari gelagatnya, dapat dipastikan kucuran dana datang dari kantong tebalnya. "Kita konvoi saja ya. Saya sudah share location ke HP Mas Agung. Jaga-jaga kalau rombongan kita kepisah," ujar Mas Adam santun. Sebentar kemudian, mesin dua mobil itu mengerung, meninggalkan lokasi titik temu. Menjelang jalanan kota yang panjang menuju bukit misterius. Di luar bayangan, kondisi jalan yang mereka lalui berubah drastis. Aspal halus yang semula tertempuh tanpa hambatan sudah lama berakhir di ujung perbatasan wilayah perkebunan desa. Baru 10 menit menempuh jalur berdebu
Kendaraan depan memelan hingga akhirnya melipir ke tepi jalan karena dihadang serombongan kambing dan seorang remaja penggembala berusia 15 tahunan. Sosok remaja itu tersamar debu jalanan. Alih-alih mendekati mobil depan, ia berjalan mengetuk kaca jendela kemudi mobil Agung. "Mau pada kemana sampean?" tanyanya lugas. "Bukit Supo hilang, Mas. Masih jauh?" tanya Agung balik. Remaja bertopi dengan kaos kedodoran itu mengerutkan kening. Dia memandangi Mas Adam yang melongokkan kepala dari balik kemudi mobil depan dan wajah Agung bergantian. "Putar balik saja, Mas. Jangan ke sana, angker." "Waduh, gak bisa, Mas. Kami sudah jauh-jauh dari..." "Apa sampean ndak tahu sejarah bukit itu?" potong remaja itu cepat. Mereka terdiam sesaat. Sampai kemudian Roni menegur remaja itu dengan sikap yang kasar. "Kalau sampean gak mau ngasih tahu kambing-kambingnya, ya suruh minggir, Mas. Kami mau lewat." Ucap Roni cukup mengejutkan Agung. Remaja pengembala itu mundur selangkah lalu bersiul bagaikan peluit. Dan dengan segera pasukan kambingnya berangsur turun ke arah kedatangan Agung dan kawan-kawan, menyibak jalur depan. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh memandangi Agung tajam. "Tinggal lurus saja, tidak ada belokan. Saya sudah mengingatkan sampean." Mobil yang dibawa Mas Agung melaju dan Agung pun bergegas menginjak gas. Konvoi kembali tersambung. Anehnya, di dalam pantulan spion kanan mobil, sosok remaja dan pasukan gembalanya sudah tak terlihat. Padahal belum semenit mereka berpisah. Agung membatin cemas. Pertanda apa ini? 20 menit berkendara, jalur yang mereka lalui mulai terbuka tanpa penghalang barang sebatang pohon pun jua. Teriknya udara memapar sekitar, menciptakan fatamorgana di hamparan gersang berbatu. Kini, mobil mereka bergoyang-goyang heboh kala menjajaki jalan berbatu bak sungai kering di musim kemarau. Sekonyong-konyong, mobil yang disopiri Mas Adam berhenti. Agung pun tangkas menginjak rem. Mereka kompak keluar dari kendaraan lalu berkumpul berdiskusi. "Kayaknya kita nggak mungkin bawa naik lagi sih ini mobil," keluh Mas Adam. Agung dan Ihsan menyepakati dalam anggukan kecil. "Selanjutnya bagaimana? Masih jauh lokasinya?" "Aslinya kalau bawa mobil bisa lumayan deket. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan lah. Mobil kami kayaknya juga nggak kuat deh kalau dibawa naik lagi. Bahaya juga nih batu-batunya." Roni yang paling perhatian dengan peralatan kantor punya pertimbangan bijak. "Usul saya kita parkir aja di sini lalu kita jalan kaki ke atas." Lepas diskusi kecil itu, mereka sepakat untuk meninggalkan kendaraan di titik terjauh, lalu melanjutkan ekspedisi dengan berjalan kaki. Mas Adam terlihat membantu Agung dan kedua kawannya mengangkut perkakas keperluan foto. Sementara itu, di bawah teriknya cahaya matahari jam 2 siang, pasangan calon pengantin itu dengan enaknya melangkah tanpa menjinjing apapun. "Ya, masa saya angkut-angkut? Ntar keringetan, males." Tak ada yang menanggapi ucapan songong si calon pengantin pria itu. Agaknya, diam adalah pilihan yang bijak daripada melawan dan berujung sakit hati. Dalam perjalanan menempuh tanjakan, rombongan Agung berpapasan dengan sekelompok bapak-bapak bercaping. Mereka berjalan beriringan menuruni bukit dengan memikul gundukan tanah pada keranjang bambu yang menggantung seimbang di kedua punggung pikulan. Tak ada busana yang melekat pada mereka, kecuali celana semi panjang berwarna hitam. Camping yang mereka kenakan semuanya berwarna merah. "Ngapain ngangkutin tanah dari atas sih? Itu tanah biasa kan?" Ihsan sempat keheranan. Agung menggeleng seraya mengangkat bahu.
Ia juga punya pertanyaan yang sama, keheranan serupa. Setelah berjalan hampir sekitar 20 menit, mereka sampai di sebuah perbukitan terbuka. Namun, tak ada rumpun bunga sebagaimana yang tertera di foto pada layar gawai milik Mas Adam. Hati Agung dan Ihsan pun mencelus. Mungkin udah kelewat musim seminya. Mas Adam berkelit seakan membaca wajah-wajah kecewa di ruang terbuka itu. Namun tanpa ketiadaan bunga-bunga sekalipun, bukit itu sendiri sudah sangat indah. Nama Sukmo Ilang yang disandangkan padanya tak memberikan kesan mistis sebagaimana yang disangka sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Agung dan yang lain segera menyiapkan peralatan pemotretan. Dengan semakin tergelincirnya sinar matahari, pancaran cahaya semakin indah untuk ditangkap bukaan diafragma kamera. Untungnya, calon pengantin laki-laki sengak itu cukup penurut selama sesi pemotretan. Menjelang pukul 4 sore, cahaya senja mulai menggantikan siang, dan sesi pemotretan nyaris sepenuhnya selesai. Namun, tiba-tiba Mas Adam berseru dari kaki bukit di sisi selatan. Suaranya menggema. "Hoi, coba pindah ke sini, Mas Agung." Serentak, semua orang bergerak menuju ke sumber suara. Betapa takjubnya mereka melihat bentangan danau kecil di balik bukit sebelah itu. Airnya yang begitu jernih memantulkan lukisan biru langit yang mulai menjingga sebagian. Mas Adam tengah membenamkan kakinya di tepi danau. Kaki-kaki yang lain kini turut berkecipak di tepian dangkal itu. Kesejukan segera terasa. "Tahu begitu dari tadi foto-fotonya di sini saja," seru si calon pengantin laki-laki. "Ya sudah, sekarang saja mumpung masih bagus cahayanya. Ayo, kita lanjutkan pemotretan di sini," sahut Ihsan girang. Tanpa pikir lama, semua orang kembali sibuk. Dikala mengutak-atik peralatan, sudut mata Agung menangkap sesuatu di dasar danau. Sesuatu yang kecil dan berkilau. Tangannya teralih dari kamera dan segera menjemput benda berkilau kekuningan itu. Setengah tak yakin, ia mengangkatnya lantas memberitahukannya ke semua orang. "Ini butir emas apa bukan ya?" Ihsan dan Roni merapat, lalu menganalisa logam berkilau di atas telapak tangan Agung. Mas Adam yang turut bergabung segera menimbang-nimbang logam itu dengan tangan telanjang. Seakan itu cara yang benar. "Mas Agung nemu ini di mana?" Agung pun sembarangan merujuk ke sekitar tepi danau. Betapa terkejutnya kala ia mendapati pemandangan kerlap-kelip butiran serupa di area yang ia tunjuk. Sontak, sesi pemotretan pun bubar. Kini Ihsan, Roni, Mas Adam, dan dua sejoli calon pengantin itu berkerumun menjamah-jamah pepasir di kaki mereka. Orang-orang itu seperti gelap mata, lupa satu sama lain dengan apa yang sepatutnya mereka kerjakan. Semua seperti tersihir kecuali Agung. Pemuda itu alih-alih turut memunguti butiran emas yang berserakan, justru mundur ke tepian. Ia khawatir kamera inventarisnya terkena cipratan air akibat ulah orang-orang ini. Di samping itu, peristiwa ini mulai mengusik nalarnya. Lantas ia menduga-duga, apakah danau ini bekas penambangan emas liar? Apakah itu emas betulan atau cuma halusinasi? Udara malam mulai bertiup, mendahului tergelincirnya matahari menutup layar langit merah. Di mata Agung, kawan-kawannya tampak mulai beringas. Sekali waktu Mas Adam pun seperti mengamuk saat adik perempuannya memunguti butir emas di sekitar kakinya. Roni juga sempat terlihat bersitegang dengan si calon mempelai lelaki akibat perihal serupa. Timbul kecamuk rasa takut yang menahan Agung untuk melerai. Makin surut cahaya, pertikaian makin sering terjadi. Semuanya berlangsung begitu cepat bersamaan dengan menggelapnya semesta. Orang-orang itu mulai menyalakan senter di gawai masing-masing dan terus fokus mencari butiran emas di dasar kaki mereka. Di tengah kengerian itu, pandangan Agung tiba-tiba teralih
ke batas cakrawala. Nun jauh di atas bukit seberang, ia melihat 5 siluet bapak-bapak bercaping yang sempat dijumpainya saat naik menuju lokasi ini. Mereka berdiri mematung, bergeming seakan berkamuflase dengan bebatuan besar yang mencuat dari permukaan bukit. Di belakang mereka, senja merah merona terhampar bak layar berdarah. Mulut Agung terkunci oleh kengerian yang tak kuasa dijelaskan. Ia pun refleks berteriak mengingatkan teman-temannya. "Ron, San, udah dulu cari emasnya. Ayo kita pulang." Seruan itu diabaikan oleh siapapun di tepian danau itu. Agung melihat wajah teman-teman dan kliennya berubah. Raut muka mereka terhias kerutan bengis, rakus dan liar. Sekali waktu, tiap kali seseorang di antara mereka berhasil menemukan butiran emas itu, tawanya menggelak menyerupai lolongan. Sementara itu, yang lain merespon dengan teriakan kedengkian menyerupai raungan harimau. Malam kini telah jatuh. Saat melihat keganjilan semakin tak bisa dinalar, Agung refleks berlari meninggalkan gelanggang pekat itu. Kakinya tersandung-sandung oleh bebatuan besar tanpa bantuan cahaya. Ketika langkahnya telah sampai di atas bukit, ia menoleh. Tak ada yang bisa dilihat di lembah danau itu selain kegelapan. Hanya suara geraman dan lolongan saja yang tertangkap oleh telinga. Di pucuk bukit seberang, siluet 5 laki-laki bercaping itu telah tenggelam dalam pekatnya malam. Satu-satunya hal yang terpikir di kepala Agung adalah kembali ke mobil kantor. Berbekal cahaya senter di gawainya, Agung berlari ketakutan. Seakan-akan laju kakinya tengah berpacu dengan hawa mistis yang berupaya menerkamnya. Kurang dari 20 menit berlari menuruni jalan curam, akhirnya ia menemukan mobil mereka yang terparkir asal-asalan. Betapa terkejutnya Agung kala melihat 2 mobil itu telah diselimuti debu tebal, seperti telah ditinggal berhari-hari di sana. Beruntungnya, kunci mobil berada di kantong celananya. Kini tubuh kuyup pemuda itu tersembunyi di dalam hangatnya mobil. Belum juga nafasnya lega ditata, kengerian yang sesungguhnya terjadi di depan mata. Dikala punggungnya rebah pada kursi kemudi, Agung melihat siluet-siluet bayangan menuruni jalan perbukitan yang sebelumnya ia lalui. Di jalur itu, 5 orang lelaki bercaping kembali terlihat berjalan beriringan. Mereka masih sama dengan penampakan siang tadi. Di dalam gelapnya malam itu, mata Agung menajam, menganalisa sosok-sosok yang berkelompok melewati mobilnya. Pada saat itulah jantungnya tersentak. Di dalam keranjang-keranjang anyaman yang mereka pikul, alih-alih gundukan tanah, Agung melihat organ dalam tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Termutilasi. Badan Agung terguncang hebat di balik kaca pintu mobilnya. Ia membekap erat mulutnya, telinganya berdenging, jantungnya terpacu semakin kencang menyaksikan banjir darah di depan matanya. Benih pikirannya tersimpul dalam kepala. Akankah itu bagian dalam tubuh teman-teman dan kliennya? Orang-orang yang ia tinggalkan di lokasi danau bekas penambangan emas liar? Jangan-jangan mereka dibantai oleh 5 lelaki bercaping itu. Kelima sosok lelaki bercaping itu kini melintas di samping kaca kemudi. Tubuh Agung terkunci dalam geming, meniadakan gerakan sekecil apapun agar dirinya tak ketahuan. Dari pojok matanya ia masih dapat melihat darah yang menetes dari keranjang pikulan, menyisakan jalur merah pekat di jalan berbatu di hadapannya. Telinganya refleks menajam, mendengarkan sosok-sosok itu melintas sambil mengeluarkan bunyi meringkik bagai suara babi hutan. Ketakutan Agung telah sampai puncaknya. Lama ia menahan nafas. Tanpa disadarinya, ia terkencing di celana.
Siapa mereka? Apa yang telah mereka lakukan? Perlahan, dirundung oleh kengerian dan rasa lelah, ia kehilangan kesadarannya. Sengatan sinar matahari membangunkan Agung. Matanya mengerjap menyaksikan biru langit siang dipenuhi awan putih yang berarak dari balik jendela mobil. Ia terjaga dengan perasaan kosong. Pandangannya nyalang teredar ke sekitar sambil ia mencoba mengembalikan ingatan terakhirnya. Bau pesing kencingnya tercium paling pertama, membantu upayanya menuju puncak kesadarannya. Begitu nalarnya pulih, hawa takut kembali menjalar. Ingatannya akan keberadaan terakhir teman-teman dan para kliennya, serta penampakan isi keranjang berupa organ dalam manusia yang dipikul 5 sosok lelaki misterius, syahdan meletupkan kengerian. Ia pun bergegas menyalakan mesin, meninggalkan lokasi itu. Tak sampai 1 jam, ia kembali menjumpai batas jalan aspal dan berjumpa dengan pekebunan kecipir dan pare. Kemunculan mobil yang ia kendarai memancing rasa ingin tahu para petani. Agung buru-buru memarkir mobilnya di tepi sebuah ladang dan dengan segera menghampiri para petani. Apa yang baru saja disaksikannya semalam diceritakannya sejujur mungkin hingga memicu keriuhan petani sekitar. Saat menjelang tengah hari, ketika ia diarak ke kediaman kepala desa untuk melapor dan dirawat, barulah ia tercengang. Minggu lalu, saya lihat mobil sampean sama 1 mobil lagi nekat nerobos jalur terlarang di Bukit Sukmo hilang. Waktu kami kejar, sudah tidak ketemu. Seminggu lalu? Tanya Agung dengan mata melotot. Saya baru singgah semalam, Pak. Celana saya bahkan masih bau pesing. Tidak hanya Agung, kini semua warga terkesima dan terbingung-bingung. Tanpa menunggu lama, laporan Agung diteruskan ke kantor polisi yang terletak di batas kecamatan. Selain laporan kehilangan, Agung juga melaporkan kasus pembunuhan berdasarkan peristiwa terakhir yang ia saksikan. Hasil laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyisiran lokasi kejadian perkara. Dan disitulah keanehan terjadi. Begitu Agung kembali sampai di hamparan bukit bersama polisi dan beberapa warga, ia seperti orang linglung. Tidak ada danau di area itu. Apa yang terhampar di sana hanyalah padang rumput yang luas. Dan anehnya lagi, bunga-bunga seperti yang pernah ia lihat di layar gawai Mas Adam kini tumbuh bersemi di lokasi. Mobil milik kliennya pun tak ditemukan di titik seharusnya kendaraan itu terparkir bersisian dengan mobilnya. Berita kehilangan itu segera tersiar kepada pihak keluarga calon pengantin, yang kemudian disusul dengan upaya pencarian. Keluarga Mas Adam dan calon mempelai pria menerjunkan tim SAR dan relawan untuk menyisir Bukit Sukmo hilang. Di saat yang bersamaan, Agung yang telah pulih dari trauma memberanikan diri untuk mengabarkan peristiwa hilangnya Roni dan Ihsan ke keluarga masing-masing. Di hari ke-7, barulah pencarian itu mendapatkan hasil. Mayat Ihsan dan Mas Adam ditemukan tanpa busana di sebuah perbatasan hutan yang letaknya 3 bukit ke arah timur dari lokasi awal pencarian. Mereka dalam keadaan kering kerontang, diduga karena dehidrasi dan hipotermia. Penemuan mayat itu selain menjadi pukulan berat bagi Agung dan pihak keluarga, juga menjadi asa untuk terus melakukan pencarian sisa korban. Hingga kemudian di hari ke-9, tim SAR menemukan Roni dalam kondisi sekarat dan jiwa yang terguncang di ladang sebuah perkampungan yang terletak di kecamatan lain. Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, keluarga Roni harus menelan pil pahit ketika anaknya divonis mengalami gangguan jiwa. Nasib 2 calon mempelai itu masih belum jelas, bahkan ketika pencarian sudah memasuki hari ke-20. Dari besarnya upaya keluarga calon pengantin itu, barulah Agung tahu kalau keduanya punya kekayaan melimpah. Tak tanggung-tanggung, helikopter pun diterjunkan untuk menyisir lokasi.
Dan langkah itu kemudian dihentikan di hari ke-35. Misteri hilangnya dua calon mempelai itu lalu diangkat oleh media daring lokal dan segera menjelma menjadi buah bibir para warganet dan warga setempat. Kemistisan Bukit Sukmo Ilang kian kondang oleh peristiwa itu. Kirana fotografi yang dirintis Agung dan dua rekannya akhirnya tutup. Setelah sebulan menyepi di rumah orang tuanya, Agung memberanikan diri kembali ke kantornya untuk membereskan semua inventaris dan berkas-berkas, dibantu oleh pamannya. Suasana di senja kala itu mendung. Agung duduk termenung di samping bangunan kantor yang berada di batas jajaran ruko, dengan area pesawahan di belakang. Memandangi burung-burung walet bermanuver menangkap serangga-serangga kecil sebagai bekal mereka melewati malam sebelum hujan turun nanti. Namun, lamunannya dikejutkan oleh kemunculan seorang remaja yang sepertinya pernah ia kenal. Sosok itu seperti muncul begitu saja di sampingnya. "Masih ingat saya?" tanya remaja itu. "Kak, kamu yang mengembalakan kambing di..." Agung bertanya balik keheranan. "Kok bisa sampai sini?" "Saya kan sudah peringatkan. Kenapa sampean semua nekat meneruskan kendaraan ke Sukmo Ilang?" Agung tak menjawab. Selain karena nalarnya tertegun dan bingung, ia enggan memperjalankan kembali memorinya ke permulaan peristiwa mencekam yang terjadi di Bukit Sukmo Ilang. Remaja itu lantas duduk membarengi Agung tanpa permisi, turut memandangi lautan padi yang bergoyang ditiup angin senja bagaikan ombak. Sebelum Agung bereaksi, ia mendahului membuka suara. Nama Sukmo Ilang didapat dari kelakar para penduduk yang bermukim di kaki bukit itu sejak zaman dahulu. Sebab di sana banyak anak-anak manusia yang kehilangan jiwanya. Bukit itu memakan jiwa manusia. Agung tercekat. Di salah satu area perbukitan itu pernah dibangun tambang emas kecil. Awalnya sekelompok warga menemukan butiran emas di jalur mata air kecil yang mengaliri area pesawahan. Begitu ditelusuri, emas itu ternyata bersumber dari salah satu genangan air di bukit itu. Akhirnya, para warga yang semula bertani secara berjamaah menanggalkan cangkul mereka dan beralih menjadi penambang emas. Salah seorang dukun setempat memperingatkan para warga untuk berhenti menambang jika senja sudah jatuh. Dan peraturan itu dipatuhi. Awalnya semua baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, pantangan itu diabaikan. Agung menelan ludah. Cara anak ini bercerita seolah mengetahui betul apa yang terjadi. Dan yang lebih aneh lagi, Agung tak kuasa membantah. Ada sihir yang membekukan tubuhnya untuk khidmat mendengarkan. Tempat penambangan emas itu perlahan menjadi cermin yang kuasa memantulkan sifat-sifat asli manusia. Sifat beringas, rakus, dan tamak. Pada suatu senja, ketika butir-butir emas sudah tak sebanyak semestinya, seluruh warga desa yang mulai jatuh miskin bertahan di area penambangan untuk mengais sisa-sisa logam mulia sampai tengah malam. Kemudian, satu persatu para warga penambang kerasukan oleh sifat-sifat setan mereka sendiri, lalu saling bunuh di atas gelanggang itu. Mereka telah kehilangan jiwanya. Gemuruh guntur mulai bertalu-talu dalam suara gema yang saling tindih. Disusul jatuhnya titik air dari langit. Bulu kuduk Agung meremang seketika. Remaja itu kini menoleh, mengadu pandang dengan Agung. Mereka semua mati dan berpindah ke dunia seberang, hidup bersama iblis penunggu bukit itu. Lalu apa hubungannya dengan kami? Kami tidak pengantin. Maaf, pada masa-masa tertentu, bukit itu akan mengundang calon tumbal dari golongan manusia laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Kalian datang membawa calon tumbal itu, calon pengantin itu. Ucapan itu menyentak dada Agung, hatinya mencelus. Tapi
Jangan pernah berpikir dunia ini hanya milik bangsa kalian seorang. Agung cepat-cepat menyela. Kami tidak bersalah. Kami hanya diundang ke sana oleh... Gung, potong suara di belakang Agung. Ia pun sontak menoleh melihat pamannya berdiri di bawah naungan tepi atap belakang ruko. Ngapain ngomong sendiri sambil hujan-hujanan? Lo, saya ngobrol sama mas ini, Man. Saat melihat ekspresi bingung pamannya, Agung pun merefleks menoleh ke samping dan mendapati kekosongan panorama. Remaja itu telah menghilang. Nuansa gerimis kini dikepung aura magis. Nalar Agung tak kuasa mencerna. Bagaimana bisa anak itu menghilang secepat ini? Bagaimana caranya ia menemukan keberadaan Agung di sini? Sedang ia hanya bertemu dengannya satu kali di jalan menuju Bukit Sukmo Ilang yang beribu-ribu meter jauhnya dari sini. Ratusan tanya berkelindan di hati Agung. Tanya yang tak terjawab. Kendati tumpukan misteri kian menggunung di hatinya, Agung hanya bisa bersyukur. Ia selamat. Jiwanya tak termakan oleh kerakusan Bukit Sukmo Ilang. Seiring dengan menderasnya hujan dan diturunkannya papan nama kirana fotografi, Agung menutup buku kisah yang nyaris merenggut nyawanya. Kisah yang tertulis dengan tinta berdarah yang tak lekang digerus waktu. Tamat.